Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sama sekalian Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat ke-65, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak-bapak dan ibu para hadirin, saudara-saudara seiman semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang pada hari ini, pada siang pagi menjelang siang sambil mungkin ada yang berangkat sedikit kehujanan, kegerimisan, tapi itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita banyak-banyak berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat itu terutama khusus untuk warga Indonesia itu yang paling banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, memang kita hidup di negara yang tropis, hidup di dua iklim. Hanya ada dua musim musim tiga musim apa? Kemarau kali musim enten musim malih nek sawal niku musim kawin Jadi memang musimnya macam-macam nanti Indonesia enten musim duren, enten musim musim napa-napa Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidup kita di Indonesia niku hidup yang patut banyak kita bersyukur pada Allah. Coba bayangkan kalau jenengan teng daerah Eropa, bayangannya kalau misalkan musim salju niku menyenangkan, ternyata mboten nggih, dingin niku. Dinginnya di bawah 0 derajat. Kalau pengen jenengan merasakan sesekali, biasanya kalau di bulan Agustus niku jenengan ke arah Wonosobo naik ke kota Dieng. Nah, niku kalau di bulan Agustus biasanya itu terkadang ada salju es di bawah 0 derajat. Niku dinginnya Masya Allah di sana. Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Indonesia itu memang sebuah negara yang sangat indah menurut saya. Bahkan di dalam pepatah niku gemah ripah loh jinawi, kemudian apa Bu? Toto tentrem karto raharjo. Hari ini memang benar gemah ripah roh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Bahkan ada sebuah lagu, kalau jenengan yang hidup di tahun 70-an, enten lagunya Kos Plus yang lagunya kalau nggak salah niku bukan lautan tapi kolam susu, hafal sedanten. Berarti jenengan ternyata sudah tua. Jadi memang benar tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu hanya bisa di negara kita. Tanamannya, hasil buminya melimpah ruah, kemudian tanahnya subur, rakyatnya makmur, sejahtera, adil, bahagia. Leres napa mboten? Nggih, leres Sudah 80 tahun ibu-ibu sekalian, bapak-bapak kita ini merdeka Semoga sejahtera, bahagia, kemudian sesuai dengan peribahasa tadi, gemah ripah loh jinawi,
Toto Tentrem Kartoraharjo. Pemimpinnya adil-adil, baik-baik, wakil rakyatnya sangat mewakili rakyat sekali. Gini apa mboten? Jenengan kinten kok ragu-ragu nih. Kalau tidak percaya saya buktikan nih. Wakil rakyat. Nah, niku mewakili rakyat. Bansos yang aslinya untuk rakyat cukup diwakili oleh wakil rakyat. 12 juta per bulan untuk beras. Bayangkan adus beras Pak Dek mungkin. Yang nggak punya rumah, yang kadang masih tinggal di kolong jembatan, ada yang kadang masih ngontrak, sudah cukup diwakili mawon kali wakil rakyat. Sehari bilang 3 juta rupiah. Kos-kosan 3 juta niku fasilitasnya nopo niku. Yang hari ini sedang sulit ekonomi, susah payah, sedih, semuanya banyak masalah, cukup diwakili kali wakil rakyat untuk apa? Bahagianya mereka mawon sambil joget-joget, naik gajinya 100 juta per bulan bahagia. Rakyat cukup sudah diwakilkan mawon bahagianya. Tapi kalau suruh bayar pajak tidak mau, bayar sendiri-sendiri. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu Indonesia ya, kembali Pak Rojinawi Toto Tentrem Kartoraharjo yang hari ini mungkin teman-teman semuanya rakyat Indonesia merasakan salah satu yang kemarin beberapa waktu lalu yang terjadi di Pati 13 Agustus hari Rabu jam 8 pagi 50.000 orang lebih berkumpul di alun-alun Pati. 25 Agustus kemarin belum lama 3 hari yang lalu ya. Itu juga berkumpul di depan gedung DPR para mahasiswa, rakyat semuanya, intinya satu Pak dan Bu. Mereka karena apa? Kecewa. Karena mereka itu merasa kurang diperhatikan, karena mereka itu merasa terdolimi. Memang judulnya yang dibuat sama Pak Fajar itu menarik sekali gitu. Itu adalah salah satu nasib yang mungkin sering kita hadapi, yang mungkin sering kita alami, di mana orang terdolimi. Terkadang tangisan itu tidak ada yang tahu, dan terkadang luka itu juga tidak ada yang menyembuhkannya. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah kita di sini pada siang hari kali ini di tempat ini, tempat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya, di mana malaikat mengepakkan sayapnya menaungi kita semuanya dan mendoakan pada kita semuanya yang hadir di dalam majelis ilmu, di mana kita di sini akan mempelajari bersama-sama sesuai dengan tema, sesuai dengan judul, yaitu ketika air mata dan luka tak bersambut istilahnya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku di dunia, mungkin nih, terkadang itu memang ada air mata yang tidak ada yang menyapu air matanya, dan juga terkadang ada doa yang diselipkan, dipanjatkan ketika orang itu terluka. Maka hati-hatilah dengan ini, karena ini hal yang sangat berbahaya sekali Bapak dan Ibu. Bab kedoliman, dolim itu dosa yang cukup berat, saya katakan nih. Ad-dulmu dulmatu yaumal kiamat. Kedoliman itu yaitu kegelapan nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu, sesoleh apapun jenengan, sesoleh apapun kita, namun ketika kita itu pernah berbuat dolim, meskipun jatahnya masuk surga, nanti masih gantung, nggak jadi masuk surga, berada di bukit yang namanya Kontoroh. Di situ ada satu tempat ya, di mana orang yang punya hutang salah satunya, kok nggak mau bayar, belum bayar, tapi sudah kedahuluan takdir mati meninggal dunia, jatahnya masuk surga nggak jadi, tergantung, nunggu dulu nanti orang yang pernah diutangi di dunia dipanggil,
Ini suruh nyarutang hari ini, padahal di hari itu al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci, nggak bisa apa-apa, diam. Hanya tangan yang bersaksi, kaki bersaksi, uang sudah tidak ada, harta benda nggak ada untuk nyarutang. Maka hati-hatilah dengan yang namanya kedoliman Bapak dan Ibu, karena di hari Allah Subhanahu wa taala nanti akan menegakkan pengadilannya yang di situ tidak ada suap, tidak ada yang namanya kecurangan, kemudian pilih kasih, itu tidak ada. Dan di hari itu mulut itu kata Allah Subhanahu wa taala nakhtimu, sudah kita khatamkan. Hari ini masih bisa ngomong kalau ngidul, tapi kalau di akhirat nanti sudah khatam. Saatnya mulut itu sudah diem, terkunci, nggak bisa ngomong lagi. Dan yang nanti akan bersaksi itu tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita yang kita gunakan ketika di dunia. Maka bapak-bapak dan ibu, perintah Rasulullah, para sahabat dan juga orang-orang soleh zaman dulu, perbanyaklah kita untuk apa? Nanti yang akan menjadi saksi kebaikan kita di akhirat. Kita hidup di dunia ini, marilah kita banyak pergi, kita banyak mencari di mana tubuh kita nanti akan bersaksi di akhirat tentang kebaikan kita. Dan marilah kita untuk kurangi beban-beban yang nanti akan menjadi beban di akhirat. Ikuti kajian bareng-bareng. Nanti temennya akan bersaksi. Kursi ini Bapak dan Ibu yang kita pakai ini juga akan bersaksi di akhirat. Dulu saya pernah digunakan untuk ngaji sama si Fulan. Mic yang kita pakai pun juga akan bersaksi. Maka kalau kita melakukan kedoliman, apapun yang kita pakai itu juga akan bersaksi. Maka hati-hati Bapak dan Ibu yang kita hidup di dunia ini, patutlah kita mawas diri. Karena kedoliman di situ fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti akan menjadi kegelapan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa itu dolim? Dicatat ya, boleh nanti diingat-ingat. Adulmu wa huwa wada'u syai'in ghairu makanihi. Dolim itu secara arti Indonesianya ya, meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Itu yang namanya dolim. Jadi meletakkan apapun itu ketika tidak pada tempatnya, itu namanya sebuah kedoliman. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam qala baina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jalisan. Abu Hurairah beliau bercerita ketika para sahabat itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Cara duduknya Rasulullah itu beda dengan orang hari ini. Rasulullah seorang nabi, seorang pemimpin negara, seorang kalau hari ini presiden lah, orang terkemuka nomor 1 pada zaman itu. Ketika itu beliau duduk dengan para sahabat jalisan, membentuk lingkaran di mana antara dengkul ini apa pakai bahasa Indonesia? Lutut nggih. Kalau mboten. Jadi antara lutut itu semuanya bertemu, jadi berkeliling bentuk lingkaran. Nah, itu lutut dan lutut saling bergandengan. Itu saking apa menunjukkan seorang pemimpin yang merakyat, atas wakil rakyat. Jadi ketika itu jalisan bersama dengan Rasulullah SAW berduduk, iddohika hatta badat tanayahu. Ketika dalam posisi duduk-duduk itu tiba-tiba Rasulullah itu iddohika, tiba-tiba tersenyum, hatta badat tanayahu, sampai gigi serinya itu kelihatan. Summa baka, kemudian Rasulullah itu juga menangis. Tiba-tiba senyum, peringas-peringis kan kata sekolah tiba-tiba senyum,
tahu-tahu meneteskan air mata. Faqala Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah wa ma abkaka. Ya Rasulullah, saya itu melihat engkau hari ini aneh. Kenapa wahai Umar? Kenapa kok tiba-tiba engkau itu tersenyum? Padahal kita ini nggak ada yang ngelucu, tidak ada yang ngelawak, kok tiba-tiba tersenyum? Dan tiba-tiba engkau itu menangis. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah itu berkata, aradu alayya Rabbi, Allah telah menampakkan kepadaku, kepada Rasulullah SAW, fil mizan. Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah peristiwa di dalam hari kiamat, terutama dalam peristiwa mizan, fase kehidupan selanjutnya. Setelah kita hidup di dunia, nanti kita akan menemui yang namanya fase kematian, masuk dalam alam barzah. Setelah alam barzah kita nunggu dulu, stay di alam barzah, kita nunggu sebentar. Setelah alam barzah selesai, hari kiamat, dibangkitkan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kemudian satu persatu di antara kita akan ditimbang amal baik dan buruknya. Fi yaumil mizan. Pada hari itu dinampakkan kepada Rasulullah SAW, ummati fil mizan, di mana umatku ketika fi yaumil mizan, di hari pertimbangan, rajulani ista'ada ahaduhuma, ada dua orang yang ketika itu mereka ini bersahabat di dunia, bareng derek pengawasan, bareng umroh, bareng satu bis, satu maskapai, bahkan mungkin ikut biro yang sama, tetanggaan lagi, sampingan kan. Kadang juga ketika ada masalah saling bantu membantu, kurang uang belanja, kadang minjem dulu ngutang, ya dibantu. Namun tiba-tiba, ini tambahan saya nih, ada sebuah peristiwa kecil yang mungkin agak menyakiti hati, yang mungkin dimana hati saudaranya itu sedikit terluka. Contohnya mungkin Bapak dan Ibu sudah lama nggak ketemu, ketika mungkin pergi kemana seminggu baru pulang, ketika pulang ternyata kok tambah kurus ya kan, ngaten, tambah kuru mawon kan, ngaten. Wah, masa kan, ngaten, sambil senyum-senyum. Nggih lah niku kuru gan lemak kan, ngaten. Ternyata akhirnya napa? Sakit hati kan, berharap dipuji tambah kuru, baru seminggu pergi kok katanya tambah kuru. Tapi ternyata dibalik semua itu pengen ngomong kuru gan lemak, hanya bersandar. Niatnya tidak ada apa-apa, niatnya mau teman dekat, hanya tinggal pergi 1 minggu saja kan, ngaten kan. Tapi sakit hati muncul di dalam hati. Wis kenal cedak kok ya ndadak ngono kan, ngaten. Misalkan fil mizan. Nah, jadi dua orang yang ketika mereka itu bersahabat, mereka sama-sama orang soleh, mereka sama-sama orang baik, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah, ya'ti yaumal qiyamati faqala. Di antara dua orang itu kemudian ada yang ista'adha ahaduhuma, yang satu itu pengen nuntut. Jadi orang yang mungkin diomong tadi mati listrik. Jadi orang tadi yang ketika diomongkan kurugan lemak dan lain-lain, nah niku itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Rabbi khudh limati minal akhi. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong ambilkan kedoliman yang pernah dia lakukan. Dulu saya itu pernah disakiti sama dia, padahal sudah dilupakan ya. Tapi di akhirat itu tidak ada kata yang sudah dilupakan, itu enggak ada. Ya sudah dilupakan itu kembali muncul. Itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ambilkan kepada saya hak saya, dulu dia pernah menyakiti hati saya.
madlimati minal akhi faqala azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ati akhaka madlimataka, hai fulan yang mendolimi, kamu berikan hak pada saudara kamu. Padahal pada hari itu sudah tidak ada yang namanya ganti itu pakai duit, pakai makanan, pakai apa, itu nggak ada. Hanya bisa ganti pakai pahala. Maka dia aslinya pahalanya banyak, jatahnya masuk surga, timbangan kebaikannya itu lebih banyak. Tapi gara-gara ketika dilihat ada dosa kedoliman pada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambil kebaikan kamu untuk dia. Diambil kebaikannya, kemudian setelah diambil kebaikannya, faqala ya Rabb, lam tabaki min hasanati syai'un. Ya Allah, sudah habis amal baik saya dan ternyata belum bisa cukup untuk melunasi satu kedoliman saja, Bapak dan Ibu. Ya Allah, terus bagaimana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, faqala azza wa jalla lil madlum, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang terzalimi, fa kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi syai'un. Baik fulan, ini silahkan saya serahkan kepada kamu, di mana saudara kamu itu sudah gak punya pahala, pun telas pahala nih, silahkan kamu mau apa. Faqala, kemudian orang yang terzalimi tadi berkata, Rabbi falyahmil min sayyiati. Ya Allah, kalau memang dia sudah nggak punya pahala, keburukan saya, maksiat saya, dosa yang pernah saya lakukan, saya mohon ambil, berikan pada dia. Diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat dosa-dosanya tadi. Ketika mau diberikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kembali, Fabaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peristiwa itu Nabi menangis. Tadi penyebab nangisnya gara-gara itu. Rasulullah menangis. Faqala inna dzalika la yaumun adzim. Sesungguhnya hari itu hari yang sangat berat. Jadi Bapak dan Ibu, pada hari itu antara suami dan istri, antara anak dan juga orang tua, antara teman dekat, sahabat, tetangga, teman sejawat, semuanya akan saling menjadi musuh. Semuanya akan saling menuntut. Di mana ini juga dikisahkan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau. Faqala inna dzalika la yaumun adzim yahtajun nasu ila may yahmilu anhum min sayyi'atihim. Semua manusia mereka berusaha mencari agar ada pertolongan yang bisa menanggung dosa-dosanya. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berkata, irfa basaraka fandur. Orang yang terzalimi tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hai fulan, angkat pandangan kamu, lihat di atas kamu. Kemudian orang tadi mengangkat pandangannya, melihat apa yang di atasnya, farafa'a ra'sahu faqala ya Rabbi, kemudian dia itu berkata, ya Allah, ara madaina minad dahab bakusuran minad dahab. Saya melihat ada istana yang sangat luas, antara ujung dan ujungnya itu tak kelihatan, antara bawah dan atasnya, saking tingginya, saking megahnya itu gak kelihatan. Kusuran minad dahab. Saya melihat sebuah istana yang sangat besar, yang sangat megah, bahkan digambarkan semuanya dibalut dengan emas. Walaupun kalau jenengan bayangkan rumah dari emas, kuning-kuning menyala, bikin orang mungkin nggak enak dipandang. Ini hanya istilah bahwasanya kusuran minad dahab. Intinya dengan fasilitas kalau hotel mungkin hotel bintang 10 katanya. Jadi apa-apa tinggal pencet datang kan katanya. Bahkan serba AI kalau hari ini cukup batin katanya. Batin pengen apa mak celing enten. Nah, semua fasilitas ada, keindahan apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia bertanya, ya Rabb, wali ayyi nabiyyin hada. Ya Allah, ini istana Nabi siapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya ini
istana yang seperti ini bukan hanya untuk nabi-nabi saya saja. Wa ayyi shadiqin hada. Maka kalau bukan untuk nabi-nabi engkau ya Allah, untuk orang-orang shadiqin yang mana? Ini juga bukan untuk orang-orang shadiq saja. Wa ayyi syahidin hada. Lantas kalau memang bukan untuk nabi, bukan untuk orang-orang yang shadiqin, kemudian untuk orang mati syahid yang mana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini juga bukan hanya untuk orang yang mati syahid. Ini istana yang saya sediakan ini untuk orang waliman yastara thaman. Barang siapa yang mau membeli harganya. Wah, tertarik ya. Si fulan tadi yang terdolimi itu berkata, "Ya Rabb, waliman thamanu wa kam thamanu?" Dan berapa harganya ya Allah? Harganya adalah ketika kamu mau memaafkan saudara kamu, maka kamu silakan tempati istana ini. Idan ya Rabbi ana afa minal akhi. Ya Allah, maka hari ini, detik ini, saat ini juga saya maafkan semua kesalahannya, saya maafkan semua yang pernah dia lakukan menyakiti hati saya, yang penting saya dapat istana. Faqala azza wa jalla khud yadayya akhaka. Ambil tangan saudara kamu, kamu masuk dia bersama dengan saudara kamu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini sahih adanya, Ini disebutkan oleh Abu Hurairah dan juga Anas bin Malik bahwasanya kisah nanti di mizan. Ini orang-orang soleh, bukan orang-orang yang tolah-tolah yang betul, tapi ini orang yang baik, orang yang kemudian selalu menjaga dirinya dari kemaksiatan, dosa. Namun gara-gara satu kesalahan saja, itu di akhirat nuntut niku masalah padanya begini. Pahala yang pernah dia lakukan habis gara-gara untuk nopo menyembuhkan luka yang ada di dunia tapi dibawa di akhirat. Hati-hati Bapak dan Ibu ketika kita membawa luka pada saudara kita, maka nanti di akhirat kita bisa dituntut, kita bisa diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengadilan yang seperti itu. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai peristiwa yang seperti ini terjadi di antara kita. Ini orang-orang soleh, Bapak dan Ibu, bukan orang sembarangan istilahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi lain, yaitu ketika mau memaafkan, silahkan dimaafkan. Saya berikan pahala, saya berikan jazanya, saya berikan ganjarannya berupa istana yang megah. Silakan masuk bersama dengan saudaranya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Nabi juga yang lain ada sebuah hadis yang sangat familiar, hadis minal muflis. Hadis berkaitan tentang muflis. Muflis itu orang yang rugi. Hadisnya cukup pendek, saya jelaskan secara ringkasnya saja. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang mereka itu nggak punya uang. Ya benar. Orang yang bangkrut itu orang yang ketika semasa hidupnya sakit terus. Ya, itu juga. Orang yang bangkrut itu ada yang mereka hidup di dunia susah payah, nggak pernah bahagia, nggak punya rumah, ekonomi susah, sakit-sakit, kemudian juga jauh dari ilmu dan agama. Ya benar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan al-muflis, orang yang bangkrut sesungguhnya nanti di akhirat adalah yang mereka itu datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholatihi. Pertama dengan pahala sholatnya. Kalau boleh saya ibaratkan bahwasanya orang ini, Bapak dan Ibu, dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia, sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Sholat 5 waktu kalau yang laki-laki di masjid tidak pernah telat, selalu ikut takbiratul ihram bersama imam. Ketika imam Allahu Akbar, beliau sudah ada di belakangnya. Ini bapak-bapak kalau bisa dilazimi.
40 hari berturut-turut ketika orang itu bisa mengikuti takbiratul ihram bersama imam, sholat di masjid, maka kemunafikan di dalam hati akan dihilangkan. Kalau untuk ibu-ibu mboten karena tidak ada kewajiban sholat di masjid. Dia datang dengan pahala sholatnya, nggak pernah telat, nggak pernah masbuk, selalu dalam hidupnya sholat 5 waktu, tepat waktu di masjid bareng dengan imam, seperti itu. Dan sholatnya khusyuk. Bapak dan Ibu. Padahal kadang kita itu ketika sholat dite ilang kelingan ya. Wah, dite tenggene sak nembe dikumbai kan ngoten. Ada juga mungkin ketika sholat hujan, gerimis, wah pemehane kan ngoten. Bapak dan Ibu, orang ini datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholatnya, dan sholatnya berkualitas. Bukan sholat yang ecek-ecek, ketika sholat malah kelingane dodolane, kemudian kelingane pemehane, kelingane cecetan dengan temennya. Datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sholat. Dan beliau juga datang pada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa. Puasa Ramadan 30 hari, nutup itikaf di masjid 10 hari terakhir, baca Al-Quran khatam 5 kali. Mungkin diantara jenengan termasuk saya, khatam 5 kali berat ya. Sekali mawon, aduh mending dodolan roti Ustaz. Mending dodolan kue, dodolan baju dan lain-lain. Dia datang dengan pahala puasanya, bukan hanya puasa Ramadan, tapi dia juga puasa Senin Kemis, terkadang juga puasa Daud, terkadang juga puasa Ayamul Bid 11, 12, 13 dilakukan, nggak pernah absen. Pahala dia dapatkan, dapat pahala puasa. Berangkat umroh setiap bulan. Nah, ini contoh saja wadah. Berangkat umroh setiap bulan datang, dan umrohnya niku umroh yang mabrur, bukan yang mabur tok, mboten. Mabur tekan mriko selfie niate pamer. Saya sudah sampai di Ka'bah loh kan ngaten. Kapan kalian? Nah, itu enggak. Tapi memang niat umroh, kemudian pulang dapat pahala. Setiap tahun berangkat haji, pulang haji, ibaratkan seperti seorang anak yang baru dilahirkan, dosa-dosanya diampuni. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebanyak itu. Puasa, sholat, sedekah komplit. Tidak pernah berbuat dosa-dosa yang besar lah. Dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun walakin qad satamahada, namun dia itu pernah menyakiti saudaranya dengan cara menghardik, wa darabahada wa akala malahada. Dia datang dengan kesalahan-kesalahan bukan pada Allah tapi pada saudaranya. Terkadang nganggep saudaranya, wah apa aku sok ngaji, aku sering sholat, kamu loh ora tau sholat di masjid ya nanti. Mboten nate nderek pengajian, mau masuk surga dari mana? Nah, ada perkataan seperti itu, akhirnya menyakitkan hati saudaranya. Wong gak wingi wae jan kemaki tenan Bu Haji kan. Menyakiti dengan perkataan, terkadang juga mengambil harta milik orang lain. Bapak dan Ibu terutama, kalau kita mungkin nggak mungkin lah kalau tiba-tiba nyuri ngambil harta orang lain, korupsi, itu saya yakin nggak ada lah. Nanti mereka mboten enten pejabat toh, mboten enten nggih, mboten enten kan, nggak mungkin lah korupsi gini sinten kan. Tapi mungkin yang sering terjadi di antara kita itu antara keluarga, terutama kalau yang namanya harta warisan. Nah itu harta warisan, sunahnya ketika orang tua atau mungkin suami atau mungkin istri atau siapapun itu dari keluarga kita meninggal dunia, segera untuk dibagikan hartanya. Karena banyak kasus terjadi, jenengan beli tanah lah atau mungkin beli apa yang itu bersengketa dengan keluarga biasanya. Ini milik orang tua, ditinggal mati sama orang tua, ketika ditinggal mati nggak segera dibagikan, sudah sampai ke cucu, ternyata mau dijual. Ketika dijual masih bingung ngurusi waris, harus dibagi ini dibagi itu, ternyata yang satu nggak ikhlas,
Saya dapatnya pokoknya harus segini, saya mintanya sawahnya, saya minta tegalnya. Karena apa? Tidak ketika meninggal dunia langsung dibagikan. Karena kalau orang Jawa niku so nganu nggih, wong kuburane jek teles kembangnya jek abing-abing kan ngoten, belum garing kok sudah rebutan harta. Padahal dalam syariat Islam segera untuk dibagikan. Nah, napa? Kedoliman itu terkadang misalkan ada saudaranya yang butuh uang, ngutang sana sini masih kontrak, padahal dia punya harta warisan, dapat jatah yang cukup banyak. Akhirnya apa? Terjadi kedoliman di dalamnya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke tadi, orang tadi datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orangnya soleh baik, namun dia terkadang kadang orang soleh itu juga sombong, itu juga ada wadah dulu. Sombong, dia mengatakan orang yang terbaik, saya lebih mulia, saya lebih baik, jabatan saya lebih tinggi, saya Pak Ustadz, kalian nggak paham tentang agama, saya lebih pinter. Itu juga ada. Terkadang kesombongan seperti itu, dia datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang terjadi? Semua pahala yang pernah dia lakukan di dunia seumur hidupnya habis bawa dan dulu. Untuk apa? Melunasi kedoliman pada saudara-saudara yang pernah dia dolimi. Maka ini hati-hati sekali. Kalau dosa pada Allah, jenengan misalkan ada orang niku berzina, cukup tobat dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak pengen mengulangi, tambah dengan amal soleh, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa dolim dengan orang lain, tidak cukup. Pernah menyakiti hati, nggak cukup. Harus napa? Minta maaf sampai dia itu ridho. Itu angel Pak. Misalkan pernah menyakiti orang lain lah, atau mungkin ketika naik mobil nggak sengaja nyenggol vas bunga tetangganya pecah, padahal harganya mahal, sakit hati nggak terima, kemudian minta maaf. Minta maafnya seminggu selanjutnya, maksudnya buatan ketika itu, Pak di ngapunten nggih kula ganti rugi kan ngoten nggih. Jih, mboten napa-napa. Ngomongnya nggih, tapi di dalam hati masih sakit hati. Ya kan yang penting aku sudah minta maaf, nggak bisa seperti itu. Di hadapan Allah mungkin selesai ya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan dengan dia nggak akan selesai sampai dia itu memang benar-benar los ridho, ndak apa-apa tenan. Bukan hanya dari mulut tapi dari hati. Maka hati-hati sekali nih tentang kedoliman. Karena tadi orang yang sudah berbuat baik pahalanya banyak, tapi di akhirat habis pahalanya untuk bayar kedoliman yang pernah dia lakukan. Ini perorangan Bapak dan Ibu ya. Ini satu orang. Coba bayangkan, kalau yang melakukan itu adalah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, atau orang-orang yang punya jabatan, betapa beratnya siapapun itu intinya orang yang di situ sebagai seorang pemimpin, wis sholat kadang ya ora tahu, zakat mal kadang ya iman-iman, sedekah juga alasannya wong kami juga masih orang miskin butuh disantuni. Kemudian ketika diperintahkan untuk berangkat haji umroh rantai duit, macam-macam lah alasannya. Berharap jadi pemimpin, nyalon, apapun caranya, yang penting saya jadi apapun itu nanti di akhirat, ini beratnya Masya Allah badan dulu. Ini kisahnya Nabi Muhammad saja. Yang pertama tadi sesama saudara, teman dekat, sahabat, itu bisa habis pahalanya. Yang orang berbuat baik pahalanya banyak, gara-gara menyakiti tetangganya habis. Gak pernah berbuat baik, kerjaannya korupsi, kerjaannya kolusi, kerjaannya itu ngakali, di hadapan Allah menanggung dosa-dosa rakyatnya. Wah niku pripun bayangannya, berat Masya Allah. Jadi jamaah sekalian bagaimana warahmatullah, jangan pernah kita sekali-kali mendolimi orang lain. Hati-hati ketika kita hidup di dunia, hati-hati ketika kita bertutur kata, atau hati-hati sekali ketika kita ini dalam bersikap dengan saudara dan tetangga kita. Adulmu dulmatu yaumal qiyamah. Saya kembali mengingatkan bahwasanya
Kezaliman itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kegelapan. Kezaliman dibagi jadi 3, Bapak dan Ibu. Yang pertama, dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat syirik. Kemudian yang kedua, dolim kepada diri sendiri. Wayai sholat, kan sholat, nggak sholat. Kemudian kita diperintahkan untuk menjauhi barang-barang yang haram, riba, khamar, babi, dan yang lain-lain. Tapi apa? Melanggarnya. Nah, itu dolim pada diri sendiri. Ada juga yang ketiga, dolim kepada orang lain. Ini yang paling berat. Dolim pada orang lain, karena nopo akan dibawa sampai ke akhirat. Meskipun kita sudah lupa, orang yang terdolimi juga sudah lupa. Bahkan orang yang terdolimi sudah lupa, Bapak dan Ibu. Itu pun nanti di akhirat akan dibuka catatannya kembali, akan diperlihatkan kembali itu yang pernah dilakukan. Coba kita introspeksi diri, Bapak dan Ibu, pernahkah kita berbuat dolim atau belum? Jangan sampai kita itu melakukan kedoliman. Contoh paling kecil mungkin ada bapak-bapak dan ibu, mungkin ibu-ibu pagi-pagi kan semangat ya, bersih-bersih rumah, nyapu-nyapu latar, mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Niatnya baik, tapi setelah dikumpulkan tak bakar. Tapi nggak memperhatikan situasi, kondisi, dan lokasi. Lingkungan padat penduduk di tengah-tengah merigu dalam kondisi hiruk pikuk. Sedang sibuk-sibuknya 6:30 lah kalau ini yang sedang persiapan sekolah nopo, tiba-tiba samping rumah kepulan asap niku masuk dalam rumah. Batuk-batuk, bau tidak enak. Karena nopo? Ulah tetangganya. Niatnya baik, nyapu, bakar sampah, kan ya saya nggak bisa ngontrol asapnya kan, kelihatan alasannya. Tapi ini sebuah kedoliman, Bapak dan Ibu. Hati-hati sekali pada tetangga kita. Niatnya baik, nyapu latar, tapi ternyata sampai ke rumah orang lain merasa terganggu, itu terdolimi. Atau juga mungkin contoh kecil dan gampang lah, Pak dan Ibu. Rumah padat penduduk, nah itu yang paling sering nih, ya. Di depan rumah kita itu ada jalan, karena selak ke susu, mungkin mau ke belakang atau mungkin kenapa, parkir motor sembarangan. Parkir motor depan rumah aslinya, kayak depan rumah, tapi dekat dengan jalan umum, diparkir agak menggok sedikit ke jalan. Akhirnya mobil mau lewat itu terganggu, orang mau lewat itu terganggu. Hati-hati, wadah. Gara-gara kesalahan kecil yang seperti itu. Terkadang ada yang batin kan, parkir ngawur temen. Nah itu bisa jadi nanti di akhirat akan menjadi tuntutan kita, akan menjadi apa, dan pemberat akan kesalahan-kesalahan kita. Maka jadi dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang seperti itu, jenengan punya sampah di luar, tutup, jangan sampai baunya ngalor ngidul mengenai orang lain. Kan orang lain juga sama, jangan samakan pada orang lain. Kita beda dengan orang lain yang nanti. Kita yang tahu agama, kita berbuat baik atas apa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat bukan atas dasar karena orang lain. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan hal itu. Masalah sepele tapi nanti bisa menjadi luka dan air mata yang akan diselesaikan di akhirat. Mending diselesaikan di dunia. Kok ribut-ribut napa Bu pun kula diseneni monggo tak ngrungokke. Nah niku mungkin seperti itu malah tidak apa-apa. Minta maaf kemudian menebus kesalahan di dunia itu lebih baik. Malu di dunia itu lebih baik daripada nanti dipermalukan di akhirat. Yang punya hajatan nikah, ini yang sering punya hajatan nikah dengan tetangga-tetangganya tidak begitu diperhatikan. Ngetel son hurek 3 hari 3 malam, wah kacau kan itu. Suaranya sampai jam 12 malam. Ada anak kecil, ada bayi tetangganya, pokoknya lupa. Yang penting aku bahagia.
Jangan sampai seperti itu Bapak dan Ibu. Karena apa? Mendolimi orang lain. Perkataan, perbuatan, tingkah laku dan perilaku, hati-hati. Kenapa? Dzulmatu yaumal qiyamah. Endingnya itu Bapak Ibu yang berat, yaitu kedoliman di hari kiamat nanti yang akan menjadi pemberat kita, yang aslinya sudah jatah masuk surga akhirnya tertunda. Kalau yang punya karyawan Bapak dan Ibu, jangan sampai telat bayar. Kalau jangan punya karyawan, punya bawahan, itu dalam hadis Rasulullah juga termasuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya telat bayar ini bukan telat sehari 2 hari, tapi ditanggung, sudah ada duitnya, sudah ada untuk bayarnya, tapi apa? Mana tak tambah investasi yang lain kan. Atau juga mungkin kita punya utang. Namanya utang ini berat. Kita itu nggak pernah bisa lepas dari utang hidup di dunia ini. Walaupun mungkin kecil, timpak sayur, tumbas tempe, harganya 4.500, betul uang 4.000. Wah Pak, ini kalau betulnya kawan pun kalau tak singgang 100 nginjing mawon, kan sulit lepas dari utang itu kalau dari. Yang seperti itu kalau punya uang segera dilunasi. Karena kalau punya uang nggak segera melunasi utang itu namanya dolim juga. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah, kedoliman patut kita hindari, patut kita hati-hati, jangan sampai nanti diselesaikan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan menjadi malapetaka bagi siapapun yang membawa dosa-dosa tersebut. Begitu Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang terakhir ya. Kalau tadi tentang kedoliman, kalau seandainya kita yang didolimi, kalau kita mendolimi orang lain, jangan sampai hati-hati, jangan sampai kita itu mendolimi orang lain. Tapi kalau kita yang didolimi, ini bagaimana? Wah itu bagus Bu, istimewa. Saya acungi jempol. Kalau belum mengalami kadang mudah, atau mungkin kedoliman yang kecil lah, ngoten niku mudah. Saya yakin semua orang di antara kita ketika didolimi yang kedolimannya berat, memaafkan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Contohnya saja Nabi kita Nabi Muhammad itu ketika pamannya yang paling dicintai namanya Hamzah. Hamzah itu ikut perang di dalam perang Badar, perang Uhud, perang Badar. Beliau meninggal dunia, beliau menjadi seorang syahid gara-gara siapa? Seorang budak yang dibayari dijanjikan merdeka oleh Hindun. Hindun itu ngomong, Wasi, kalau kamu pengen merdeka, saya punya misi buat kamu. Saya punya giveaway. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, hadiah kamu merdeka. Benar ya, ketika perang, Wasi itu cuma satu, ngincer Hamzah dengan tombak yang sudah dia siapkan, dengan ujung yang begitu tajamnya. Lihat Hamzah sedang konsentrasi, sedang perang dengan orang lain, ditombak, lempar tombaknya terkena dadanya. Syahid, meninggal dunia di medan perang. Ketika syahid dibedah dadanya oleh Hindun itu, diambil jantung, hati dan paru-parunya, dikunyah-kunyah di depan hadapan Rasulullah. Jengkelnya Rasulullah itu bukan jengkel, sakit hatinya itu. Paman yang dicintai yang menyebabkan beliau meninggal dunia, sebab duniawinya apa? Gara-gara ditembak oleh Wasi. Setelah perang Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian Wasi datang pada Rasulullah. Nabi, saya pengen tobat, saya pengen masuk Islam. Nabi Muhammad ketika itu memalingkan mukanya, gak mau ketemu dengan Wasi. Karena apa? Dia yang sudah membunuh pamannya. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak memberikan hidayah itu kepada sesuai yang engkau cintai wahai Muhammad. Siapapun yang saya mau beri hidayah, ya saya beri. Tapi kalau kamu menolaknya, saya enggak suka. Akhirnya Nabi Muhammad, yalah enggak apa-apa, saya terima. Kemudian saya ada di depan Nabi. Setelah syahadat, pesan terakhir Nabi, wahai Wasi, setelah kamu masuk Islam, saya mohon, tolong jangan kamu menampakkan muka kamu di depan mata saya.
itu ikop ya, itu istilahnya ganjaran di dunia bagi Wahsy yang betapa beratnya mencintai Nabi, sudah tobatnya bukan tobat sambel ya, tapi tobat tenanan. Semasa hidupnya mau ketemu dengan Nabi itu sulit, susah. Karena apa? Memang Nabi itu bukan berarti nggak memaafkan, tapi luka itu tidak bisa hilang. Ibaratkan jenengan ada kayu di paku itu mungkin bisa dicabut, tapi bekas paku itu mungkin tak bisa hilang. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, bukan berarti ketika kita memaafkan kemudian rasa sakit itu hilang. Jadi yang pertama ketika kita terzalimi, opsi yang pertama, pilihan yang pertama, namun tidak saya sarankan. Kalau kita didolimi oleh orang lain, balas kedoliman itu dengan kedoliman yang sama. Satu, tapi tidak saya sarankan. Karena nopo di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat nopo malih nggak dapat apa-apa. Balas dengan kedoliman yang sama. Kalau mau bahkan saking sakit hatinya dikampleng, tak balas kampleng. Nah, tapi misalkan dikampleng tak balas, bukan dikampleng, tak kamplengi kan katanya. Kalau kampleng mungkin sekali, kalau kamplengi bukan hanya sekali, itu justru lebih parah. Maka balas kedoliman dengan hal yang sama, tapi nggak dapat apa-apa pahala nggak dapat, diampuni dosanya nggak dapat. Kemudian yang kedua, kalau memang kita nggak bisa mungkin memaafkan Bapak dan Ibu, sudahlah, sabar, kita terima, nanti saya minta di akhirat. Pokoknya saya nggak terima di dunia karena saya nggak mampu balas. Mungkin rakyat kecil lah, mungkin rakyat jelata didolimi oleh orang lain, tiba-tiba tanahnya diambil untuk proyek nopo, nggak bisa melawan, hanya bisa manut. Nanti saya tuntut pokoknya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling saya sarankan, di dunia dimaafkan, di akhirat saya nggak pengen nuntut apa-apa ya Allah. Kalau bisa seperti itu, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu istimewa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia itu mau memaafkan dan juga mau berbuat baik kembali, wa aslaha, kesalahan orang lain dibalas dengan kebaikan. Istimewa dibalas dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Nanti akan diberikan ajar, diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang itu khusus tidak disebutkan di dunia. Milih apalah istilahnya maka di akhirat. Kalau bisa seperti itu kita didolimi, ada orang mungkin mencuri barang kita, ada orang mungkin mengambil hak kita, sudahlah nggak apa-apa kan katanya. Pun betul ngomong penak temen Ustaz kan kata. Ya nggak apa-apa, untuk dia kan dia nanti di hadapan Allah punya tanggungan sendiri, tapi kita mendapatkan pahala dari memaafkan dan tidak ingin menuntut di akhirat. Salah satu contohnya tadi yang mau memaafkan saja dapat istana yang begitu indahnya. Tapi memaafkan itu nggak mudah, Pak dan Ibu, itu berat. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq, kisah terakhir sebelum kita mengakhiri majelis ini, Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika itu duduk bersama dengan Nabi, ada orang Badui datang. Orang Badui itu datang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, dicaci maki, dielek-elek, di absen kebun binatang niku kaki 4 semuanya enten. Unta, pitik kan, semuanya disebutkan. Abu Bakar hanya diam mawon ya. Rasulullah yang berada di samping tersenyum. Senyum. Abu Bakar sambil melihat Nabi, batin, kok Rasulullah senyum mawon ini nopo kan katanya. Ketika itu caci maki terus, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membalas caci maki tersebut. Kamu itu orang yang nggak beradab, masa saya ini nggak mungkin kan ngatain. Setelah Abu Bakar As-Siddiq itu membalas caci makinya itu dengan caci maki yang mungkin istilahnya hanya balasan kecil, Nabi Muhammad tiba-tiba pergi dan menunjukkan muka yang masam, pergi. Setelah Nabi pergi, kaget Abu Bakar,
Akhirnya Abu Bakar tiba-tiba pergi juga menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika saya dicaci maki sama orang lain, engkau itu gak membela padahal saya benar, malah engkau itu hanya senyum-senyum saja. Sedangkan ketika saya balas karena itu kebenaran, saya meluruskan, engkau itu malah pergi. Kenapa? Wahai Abu Bakar, sungguh bahwasanya ketika engkau dicaci maki tadi, ada malaikat yang turun menulis betapa banyak pahala yang kamu akan dapatkan. Tapi ketika kamu itu balas caci maki, malaikat itu pergi. Maka saya juga pergi. Maka jamaah sekalian, Allah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita, kalau kita yang didolimi, banyak-banyaklah untuk melapangkan dada. Mau pajaknya banyak 250%, 1000%, mau mungkin potongan nopo lah, tidak dapat tunjangan nopo, kerjanya ditunjang-tunjangan ngoten nggih loro. Ndak usah ini, kita maafkan. Kemudian kalau orang lain mendolimi kita, ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting saya pengen pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq tadi, kisahnya tadi, kalau mau memaafkan, menerima, sabar, mendel mawon, nah ini dapat pahala yang banyak. Tapi kalau mau membahas, pahalanya hilang. Nah tadi, maka silahkan monggo dipilih jenengan. Jangan sampai kita berbuat dolim, jangan sampai kita menyakiti hati orang lain, jangan sampai kita meneteskan air mata orang lain, jangan sampai kita membuat luka pada orang lain. Selalu kita berhati-hati, dan kita selalu menjadi orang yang mudah memaafkan. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mungkin ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, tak jawab. Kalau buatan untuk PR saya, monggo silahkan kalau mau bertanya. Ada? Oke, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada saudara atau sisulan, suaminya itu sudah berwasiat ke istrinya untuk menjual rumah untuk membayar hutangnya, hutang balik. Tapi setelah berjalan beberapa waktu, rumah sudah dijual, tapi istri tersebut tidak amanah untuk membayarkan hutang-hutangnya. Jadi untuk suami tersebut, untuk di akhirat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Ada seorang suami meninggal dunia, berwasiat pada istrinya, "Wah istriku, nanti tolong ini ada rumah, ada tanah dijual. Saya punya utang, kalau sudah dijual, lunasi dulu utang saya, baru nanti hartanya silahkan dibagikan." Namun ternyata istrinya tidak amanah, kan katanya. Sudah dijual, dapat uang, penangsel di TKT, tak biayai anaknya sekolah dan lain-lain misalkan. Jadi wajan Ibu rahimani warahmatullah, kalau seandainya ada yang seperti itu, maka bagaimana nasib suami nanti di akhirat? Suami sudah punya hujah. Dengan apa? Wasiat yang dia berikan pada istrinya. Ketika ditanya sama Allah, "Loh, kamu masih punya utang? Ini kamu bayar pakai apa?" "Ya Allah, saya sudah dulu punya rumah, ini hujah saya." Maka menurut saya, ini menurut sependek saya, itu mungkin sudah bisa sebagai pengampunan. Karena memang sudah niat, tapi ada orang lain yang menyelewengkannya. Maka dia yang menanggung dosanya nanti di hari kiamat. Karena memang nanti di hari kiamat itu lempar-lemparan dosa Pak dan Ibu ya. Jadi kita nggak pernah melakukan maksiat, tapi bisa dapat dosa maksiat tersebut gara-gara ngoten niku. Nah, jadi mungkin menurut saya kalau nasib suaminya memang seandainya sudah mewasiatkan, nanti punya hujah di hadapan Allah untuk menjawab itu. Jadi ada ampunan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ngoten nggih. Ada lain? Yang lain mungkin? Oh, monggo. Terkait dengan kita mendolimi
Nggih. Nah itu kan kita kalau mau minta maaf, kita sudah minta maaf. Nggih. Tapi orang yang terzalimin itu tidak memaafkan. Nggih. Itu pripun beneran untuk ini dengan Allah. Nggih, siap. Inilah memang beratnya ketika kita mendolimi orang lain, Bu. Mungkin kita sudah itikat baik, kita sudah minta maaf, di hadapan Allah sudah dapat pahala. Dosa pada Allah mendolimi orang lain sudah dihapuskan. Tapi memang kalau dia belum memaafkan, masih sakit hati, nanti di akhirat tetap dia punya kesempatan untuk. Maka bagaimana caranya kita agar membuat hati dia itu merasa ridho pada kita? Berat. Karena pada manusia itu berat. Tapi memang ini konsekuensi kita ketika mendolimi orang lain. Namun ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Bapak dan Ibu, semoga nanti di akhirat itu bisa menjadi hujah. Ya Allah, saya sudah berusaha ngeten, minta maaf, sudah saya berusaha dengan baik, itikat baik, adab yang baik, tapi ternyata dia tidak mau menerimanya. Itu mungkin bisa menjadi hujah. Hujah itu sebagai pembelaan, entah diterima atau tidak, itu tergantung prerogatif Allah. Tapi kita punya kartu as ya, untuk bantu kita. Begitu. Ada lagi? Monggo bebas. Masih ada waktu, kalau nunggu duhur masih ada. Dan menanggung kesalahan gitu pun. Pripun kawanten? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Jadi Bapak dan Ibu, seorang pemimpin, kan saya tadi menyampaikan menanggung kesalahan rakyatnya. Itu jelas. Nah, kenapa dalam sejarah Islam tidak ada orang yang mau jadi pemimpin? Pasti mereka surung-surungan. Kalau hari ini kan beda, semua pengen jadi pemimpin. Karena apa? Betapa besarnya nanti tanggung jawab di akhirat. Karena tadi ketika rakyatnya berbuat maksiat, yang paling pertama kali nanti ditanya itu pemimpinnya. Kok bisa rakyat kamu itu berbuat zina? Kok bisa rakyat kamu itu melakukan kedoliman ini seperti itu? Itu nanti akan ditanya. Nah, jadi kenapa akan menanggung hisabnya berat seorang pemimpin, terutama yang laki-laki ya, kita ini pemimpin keluarga akan ditanya terlebih dahulu. Dosa istri nggak pakai kerudung keluar rumah, yang akan ditanya itu nanti suaminya itu. Kalau suaminya bisa jawab, ya Allah, dulu saya sudah ngajak dia ke pengajian, sudah saya kursuskan, tapi ternyata dia nggak mau, mungkin bisa bebas. Tapi kalau nggak ada usaha, nyemplung terokotin pemimpin yang mereka itu pemimpin yang memang tidak bisa menanggung rakyat-rakyat yang di bawahnya. Maka Bapak dan Ibu, semua dosa yang dilakukan oleh bawahan itu akan ditanggung oleh pemimpin. Tapi hebatnya pemimpin itu ketika ada kebaikan dari orang yang di bawah, itu pemimpin itu akan mendapatkan pahala yang nanti pahala yang tak diduga-duga di akhirat. Ketika apa? Tanggung jawabnya besar. Bahkan Umar bin Khattab itu takut nih, ketika belum menjadi seorang pemimpin, saya itu takut mendolimi orang lain. Kalau seandainya ada jalan di Irak itu yang lubang, kemudian dari lubang itu yang ada orang lewat, keledai itu terperosok di dalamnya. Itu ketakutan Umar bin Khattab karena apa? Mendolimi orang lain. Jadi kalau ada pemimpin, kok pemimpinnya ini nggak benar, nggak menjalankan kepemimpinan dengan baik, pertama nanggung dosanya, nanggung dosa-dosa di bawahnya. Kalau juga ada kemaksiatan, yang ditanya dulu nanti pemimpinnya. Maka disitulah nih, kalau pemimpin dolim sudah nanggung dosa rakyatnya, tambah nanti dituntut oleh rakyatnya. Maka Bapak dan Ibu, saya tidak menyarankan jadi pemimpin kalau memang tidak mampu. Tapi kalau memang tidak ada yang lain, marilah maju jadi pemimpin agar apa? Bisa merubah kepada hal yang lebih baik. Mungkin ngoten Bu. Maksudnya ngoten niku.
Yang rakyatnya itu yang ditanggung. oke, yang ditanggung sesuai dengan kedolimannya hilang dilimpahkan pada dianya. Bukan berarti dosanya habis entek pinu ya. Ada orang yang berzina, minum khamr, kemudian makan babi, tiba-tiba misalnya kula yang berbuat dolim, dosanya dipek kula kabeh. Ini mau alam bisawab untuk napa nanti di akhirat kejadiannya seperti apa. Namun garis besarnya bahwasanya kedoliman yang kita lakukan nanti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang pasti adil, tidak lebih dan tidak kurang. Itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang merasa dicurangi, tidak ada yang merasa dilebihkan. Semuanya pasti akan puas dan menerima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, ada lagi? Enten? Kalau tidak ada, saya punya satu pertanyaan yang bisa menjawab. Saya bawa susu kambing tak kasih. Angkat tangan, nggih. Jangan jawab dulu. Angkat tangan biyen tak tunjuk, jawab. Apa artinya dolim? Tadi saya sudah. Perbuatan yang Kiri. Ibu nikahin. J, bagus tapi kurang tepat. Bapak Bu. sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya. Oke, lantas betul sekali. Oke. Jadi jawabannya simpel ya. Tapi itu betul. Insya Allah saya besok kasih juga. Oke. Ibu sinten ngapunten? Ibu Endang. Endah. Dalamnya pun Ibu ngapunten. Oh, dia siap. Waduh, ternyata garwane Pak Ani. Pak Eni. Oke, begitu saya akhiri, saya cukupkan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sekolah di Mas? Dari rumah. Assalamualaikum. Sehat Pak? Assalamualaikum. Pun tamu dal pergi mawon. Iya, di dunia sabar. Memaafkan. Berarti ya istilahnya. Tapi nang di dunia masih tuntut akhirat. Ya masih dongkol istilahnya. Tapi nggak akan balas, nggak akan nuntut di dunia. Pokoknya nanti.